kisah tembok Cina. Kalau nanti dibaca-baca, tembok Cina itu panjangnya 8 kilo. 8 kilo itu sama dengan 8 pulau Jawa. Tembok Cina dibangun tinggi sekali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang Monsu, ya, kalau kita bicarakan orang Monsu, orang Mongol tidak bisa nyerang Cina. Jadi tujuan tembok itu supaya orang Mongol, orang Monsu tidak masuk. Bertahun-tahun tidak masuk, betul, karena temboknya tinggi sekali, saudara sekalian. Tetapi apa? Mentalnya, orang Monsu akhirnya bisa masuk ke Cina melalui pintu penjaganya. Jadi apa itu artinya? Mental penjaganya disusupi, ya kalau sekarang ketemu namanya disogok. Jadi orang Mongol dan orang Monsu bisa masuk ke Cina karena melalui penjagaan. Nah, saya menginginkan ini sama-sama kita sudah dewasa, kita pengen membangun tembok Cina itu dalam bentuk revolusi mental atau mental kita. Jadi supaya kita menjadi tembok yang abadi untuk membangun hutan itu. Saya mau nambahkan bahwa iya Pak, saya ini kan karena hanya kepala seksi. Saya ini walaupun golongan 3 bukan sarjana. Saya ini kan orang ekonomi saya lah, bukan. Saya ingin menyampaikan, saya kan dari Jawa Timur, enggak. Saudara sekalian, cara melihat orang bukan karena jabatan, karena kepala seksi, kepala bidang, atau dari suku, apalagi dari IP. Mana yang IP-nya rendah-rendah? Jangan khawatir. Saya mau kasih contoh saudara sekalian. Kalau Anda sekolah IP tinggi, kalau misalkan di kantor nggak mau bantu orang lain, disenengi nggak? Enggak. IP tinggi, tadi dikasih kerjaan tapi nggak selesai, disenengi nggak? Kepala seksi, tapi nggak mau bantu teman-temannya, disenengi nggak? Kabit, walaupun sudah senior, nggak mau ngasih THR, disenengi nggak? Loh iya, akhirnya apa? Bukan jabatannya, bukan fisiknya. Saya mau ngasihkan analogi saudara sekalian, bukan fisiknya, IP-nya tinggi, jabatannya, suku, bukan. Saya ingin mengatakan cara melihat kita dengan hati kita. Apakah orang yang punya jabatan itu punya pemikiran-pemikiran yang baik gak? Apakah punya jabatan itu punya tindakan-tindakan yang baik gak? Punya semangat kerja enggak? IP-nya tinggi, jabatan tinggi, semangat kerjanya enggak ada, itu bukan fisiknya. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini adalah saya inginkan Rimbawan Lampung, Rimbawan yang baru dengan tadi yang punya integritas, kejujuran, semangat juang, dengan melihat jangan terlalu bangga terhadap identitas diri fisik tadi. Malah di beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa dicontohkan oleh malaikat, saudara sekali. Bagi orang muslim ada kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ada namanya Adam, dan menciptakan iblis. Dikisahkan bahwa Adam dibuat dari tanah, iblis dibuat dari api. Waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis dan kepada malaikat. Malaikat dan iblis, kau sujud pada Adam. Jadi yang tadi iblis atau jin, dia melihat Adam itu karena fisiknya. Dia melihat Adam karena dia terbuat dari tanah. Iblis atau jin terbuat dari api. Dia tidak mau sujud kepada Adam karena yang dilihat dia fisiknya. Tapi apa malaikat? Langsung perintah Allah, dia langsung sujud. Karena dia dengan hatinya, keyakinannya, dia lakukan itu. Ini analog yang tadi saudara sekalian. Kalau nanti ada tindakan-tindakan baik dari staf, kabit, terimalah itu dengan mata hatinya. Itu maksudnya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, ada kebaikan, itu saya pengen melihat dengan hati kita.